Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Wonosobo. Perkenalkan, saya Apriliana Dira Saetian dari SMP Negeri 1 Mojo Tengah, dan rekan saya di sebelah kanan. Saya Jessica Amriani dari SMP Al-Fali Bogor. Dan teman saya, rekan saya di sebelah kiri. Saya Rosyana Jati dari SMP Negeri 2 Mojo Tengah. Mohon izin, kami di sini akan mempraktekkan coaching untuk supervisi dalam rangka memenuhi tugas modul 2.3 yaitu demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Desi, sehat Ibu? Waalaikumsalam Bu Lia, alhamdulillah saya sehat. Bagaimana dengan Bu Lia? Saya juga luar biasa sehat Bu Desi. Oke Bu Desi, hari ini Bu Desi akan melaksanakan coaching ya. Nanti ada beberapa yang akan saya tanyakan ke Bu Desi. Tentunya nanti di sini sebelum melakukan coaching ada sedikit beberapa yang akan saya tanyakan. Apakah diperbolehkan Bu? Boleh Bu Lia. Baik, terima kasih Ibu. Nanti kan pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai Ibu sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang meliputi yang pertama nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang atau belum. Yang kedua apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan pada coaching. Terus yang ketiga, apakah juga nanti mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan yang keempat, jangan lupa Ibu, karena prinsip coaching ini diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Itu ya Bu ya, Bu Desi ya. Mungkin sebelum dilakukan proses coaching atau proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu Desi ya? Boleh Bu Lia. Baik Bu Desi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching hari ini Bu Desi? Baik Bu Lia, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu saya yang pertama tentang kehadiran penuh, lalu yang kedua tentang mendengarkan aktif, lalu yang ketiga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Itu Bu ya. Jadi di sini Ibu nanti akan menitik beratkan pada 3 kompetensi yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Desi, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan secara aktif ya Bu ya, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan secara berbobot kepada coachingnya nanti. Oke, Bu Desi, di antara 3 kompetensi yang tadi Bu Desi sebutkan, adakah yang akan Ibu kembangkan? Begitu Bu, dari ketiga tersebut. Baik Bu, yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif Bu, dan juga nanti mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot seperti itu Ibu. Oke, begitu ya Bu Desi ya. Oke, menurut Ibu dari kesemua itu indikator yang mana yang ketercapaian indikator yang ingin diinginkan tuh yang seperti Saya inginkan, saya berharap nanti coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut. Oke, baik ya Bu ya. Jadi di sini Ibu ingin membantu coaching untuk menemukan solusinya sendiri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan begitu ya Bu ya. Benar Ibu. Oke, baik Bu Desi. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Desi. Silakan Ibu melaksanakan coaching. Nanti silakan dilaksanakan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching nanti kita bertemu kembali ya Bu ya. Saya akan ada obrolan sedikit dengan Bu Desi. Itu ya Bu Desi ya. Oke, coachingnya silakan dipanggil Bu Desi. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rosi, apa kabar? Alhamdulillah Bu Desi. Bu Desi sehat? Alhamdulillah sehat Bu Rosi.
sudah lama ya Bu Rosi kita nggak ngobrol-ngobrol seperti Iya, ini. nggih niki Mbak Danu Gimana, Desi Bu Rosi, mau ya? curhat ini tadi iya, ada beberapa siap. masalah nggih, mau curhat sama Bu Desi terkait nggih tadi. Kemarin saya kan mengajar di kelas 9C, kok ternyata itu saya bersebelahan dengan teman saya, kok malah suasana di kelas 9D itu sangat ramai sekali. Kemudian ada beberapa anak juga yang keluar dari kelas G. Nah, ternyata kemudian saya tanya, apakah kosongan pembelajarannya apa enggak? Ternyata dia bilang ada gurunya. Tapi kata menurut anak tersebut, karena kebetulan itu jamnya adalah jam terakhir jam 7 dan 8, anak tersebut katanya, Bu, bosan karena tuh setiap hari sama bu itu tersebut hanya disuruh mencatat sama mengerjakan soal gitu nggih. Jadi kan yuk katanya itu lama-lama jadi bosan mengikuti pelajaran, akhirnya saya keluar saja gitu udah sih. Jadinya kan ternyata yang saya hadapi itu sering kali beberapa kali itu kalau dengan guru tersebut atau beberapa guru itu anak-anak seringnya keluar terus main-main, kalau enggak main-main tuh ke kantin, jadinya malah membuat ribut dan gaduh teman di samping kelasnya, jadinya kan pembelajarannya tidak kondusif gitu Bu Desi. Jadi menurut Bu Rosi permasalahannya itu terkait dengan kelas di sampingnya Bu Rosi, Iya. yang diajar oleh salah satu guru di sekolah Bu Rosi, Iya. bahwa ada gurunya, tapi anak-anak itu merasakan bosan, Iya. hanya disuruh untuk mengerjakan dan juga hanya mencatat Iya, benar iya, seperti betul, itu. betul, iya. Ya, jadi harapannya Bu Rosi, setelah kita melakukan coaching atau kita berbagi rasa-rasa Iya. itu apa Bu Rosi? Kalau harapannya saya sih pinginnya nanti anak-anak ada waktu pembelajaran tidak mengganggu ya Bu Desi, kemudian biar anak-anak misalnya mau di kelas terus kemudian mengerjakan, berarti kan dari gurunya itu sendiri berarti gurunya dituntut untuk lebih aktif kreatif dalam melakukan pembelajaran itu mungkin Bu Desi akan nanti nggak ganggu kelas-kelas yang lain sebagainya gitu. Ya, baik. Jadi menurut Bu Rosi itu bapak ibu gurunya atau guru itu dituntut untuk kreatif gitu, Iya. dan agar bagaimana anak itu bisa betah atau bisa kerasan di kelasnya biar mengikuti pelajaran gitu. Iya. Nah, jadi idealnya itu Bu Rosi ingin melakukan apa? Maksudnya alternatifnya atau langkah-langkahnya? Kalau menurut saya berarti kan tadi seperti dikatakan, berarti harus pembelajarannya guru tersebut menyenangkan berarti karena kita dituntut karena di kurikulum Merdeka ini kita dituntut pembelajaran diferensiasi, berarti kan guru tersebut harus menciptakan pembelajaran yang sesuai minat bakat bukan hanya untuk terus disuruh nyatet atau mengerjakan saja, tapi kan berdasarkan minat bakat mereka sih. Jadi mungkin kalau harapan nanti kalau saya merencanakannya itu berarti Bapak Ibu guru itu harus paham betul tentang pembelajaran diferensiasi Bu Desi. Baik, saya setuju sekali dengan pandangannya Bu Rosi terkait kondisi Bapak Ibu guru itu itu pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Nah, selama ini apa saja yang sudah Bu Rosi lakukan untuk Bapak Ibu guru itu? Apakah yang sudah Bu Rosi lakukan berbicara atau bagaimana itu? Kalau untuk yang saya lakukan itu harus sekedar sharing tentang pembuatan MA Bu Desi, tapi hasilnya nggak begitu signifikan tentang tadi penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas Bu Desi, harus seperti itu. Nanti langkah yang dilakukan oleh Bu Rosi itu sudah baik tapi tadi menurut Bu Rosi belum ada perubahan yang signifikan. Lalu selanjutnya berarti kan memerlukan langkah-langkah yang lebih langkah yang lain yang harus Ibu Rosi lakukan dalam menghadapi Bapak Ibu guru itu Mungkin kalau saya berarti nanti
Kalau menurut saya Bu Desi ini mungkin kita ajak dulu, kita nanti misalnya bicara dari hati ke hati di suasana yang nyaman mungkin ya, kalau misalnya sambil makan-makan mungkin ya, sambil makan-makan di suasana yang nyaman, kemudian nanti di bagaimana yuk ibu kita atau ibu bapak, bagaimana sih cara biar anak-anak kita tuh betah di kelas, kemudian pembelajaran kita menyenangkan, mungkin itu nggih. Kalau dari sekolah, mungkin sekolah juga harus mengadakan beberapa workshop ya Bu Desi tentang media pembelajaran atau tentang pembelajaran diferensiasi, mungkin itu Bu Desi. Betul sekali Bu, itu langkah-langkahnya bagus sekali. Yang menurutku Bu Rosi, dari tadi yang disampaikan sama Bu Rosi itu alternatif yang paling berpotensi untuk dijadikan sebagai solusi yang dilakukan dalam waktu yang dekat ini apa? Yang pertama pasti nanti yang pertama sekali harus ada pembicaraan, kemudian dari hati ke hati untuk bisa berubah apa enggak. Kemudian paling kalau solusinya paling dari jangka dekat ini adalah mungkin meminta kepala sekolah untuk mengadakan workshop karena workshop tentang pembelajaran diferensiasi, agar misalnya kok mungkin guru tersebut bingung mungkin ya dalam penerapan diferensiasi, jadi sehingga muridnya hanya disuruh nyatet tok gitu ya. Mungkin itu workshop pembelajaran diferensiasi yang paling jangka dekat ini Bu Desi. Baik, jadi dari paparan tadi yang Bu Rosi sampaikan, yaitu Bu Rosi akan mengadakan rencana ke kepala sekolah mau mengadakan tentang workshop tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, untuk mengadakan itu siapa saja yang akan Bu Rosi libatkan? Kalau untuk workshop pembelajaran diferensiasi, terutama nanti ada narasumber yang kompeten Bu Desi yang kita hadirkan dari luar. Kemudian yang kedua berarti Bapak Ibu guru, kepala sekolah, mungkin komite dan orang tua karena kemudian yang terakhir mungkin kalau ditambah pengawas gitu Mbak Desi. Baik, kemudian kapan Bu Rosi akan melakukan rencana aksi ini? Kalau rencana aksinya mungkin segera setelah ini kita selesai pas, kemudian kita asesmennya anak-anak kita kerjakan, kemudian pada waktu mungkin anak-anak sedang libur kemudian kita melakukan workshop untuk persiapan semester yang akan datang. Luar biasa, mantap sekali Bu. Saya dukung Bu Rosi sepenuhnya. Semoga semuanya nanti berjalan dengan lancar ya Bu Rosi. Amin. Jadi tetap optimis dan jangan pernah putus asa dan jangan ragu untuk melangkah. Siap. Nanti Bu Rosi, setelah Bu Rosi melakukan aksi nyata itu, nanti kita ketemu lagi kita siap, bisa sharing lagi apakah rencana saya itu, pengen tahu sekali rencana yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Rosi berhasil atau tidak. Siap. Baik Bu Rosi, bagaimana tadi ini perasaannya, udah bagaimana setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini? Ya alhamdulillah kayak Bu Desi ada solusi terhadap tadi yang saya pertama-tama kok agak masih beruwet, sekarang sudah ada pencerahan tentang apa yang harus saya lakukan, kemudian tindakan apa yang harus saya lakukan. Baik. Begitu ada lagi yang mau disampaikan mungkin Bu Rosi? Terima kasih karena percaya pada saya ya Bu Rosi. Kalau gitu silahkan Bu Rosi melanjutkan aktivitas lagi. Siap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Desi, alhamdulillah Bu Desi ya, tadi hasil dari kucing bagaimana Bu, berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Bu ya, tadi untuk proses kucingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu Desi ya. Nah setelah tadi saya melakukan observasi Bu, dari proses kucing yang tadi Ibu laksanakan, Ibu lakukan itu, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Ibu. Apakah diperbolehkan Bu? Diperbolehkan Bu ya. Baik Bu Desi, terima kasih. Nah Bu Desi, apa saja yang sudah didapat pada proses coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan dari Bu Desi itu? Baik, untuk proses coaching tadi, alhamdulillah saya sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Saya juga sudah menggali kompetensi dari coaching
untuk menumbuhkan atau menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik ya Bu ya. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Oke, dari tadi saya mengamati sesuai dengan pengamatan tadi itu ada beberapa catatan yang sudah saya catat, diantaranya Bu Desi. Yang pertama, tadi Bu Desi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan yang pertama tujuan pada Kuci sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada. Ibu juga sudah menanyakan atau mengarahkan Kuci untuk membuat rencana aksi nyatanya Bu Desi dan tindakan yang sebaiknya dilakukan. Ibu juga tadi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri kucingnya agar rencana aksi ini dapat direncanakan sesuai dengan alurnya dengan baik gitu ya Bu ya. Dan catatan dari saya yang kedua, saya juga tadi mendengar percakapan Ibu dengan kucingnya dan di situ Ibu sudah fokus terhadap kucing, artinya di situ Ibu sudah hadir secara penuh atau yang disebut dengan present, sudah mendengarkan aktif, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coach ini ya Bu ya. Dan ketika catatan saya yang terakhir di sini, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan kucing hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi untuk alur Tirtanya dan dalam melakukan coachingnya supaya coaching saya itu agar berjalan lebih baik lagi. Oke, luar biasa Bu Desi ya. Apa yang Ibu lakukan dalam proses coaching hari ini tadi mengikuti alur Tirta ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching selanjutnya. Nanti ya Bu Desi ya. Oke, baik Bu Desi, terima kasih. Kita sudah melakukan sesi tanya jawab dan juga sudah melakukan observasi proses coaching menggunakan alur Tirta. Untuk selanjutnya saya akhiri sampai di sini ya Bu Desi ya. Sukses selalu. Terima kasih atas waktunya. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia. Sama-sama Bu. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat telah menyaksikan video dari kami. Akhir kata, terima kasih. Guru penggerak, Bergerak, bergerak, menggerakkan.